Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gali, masih di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Sebuah podcast bentukan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah yang tentunya akan membahas seputar permasalahan yang ada di dunia perkoperasian dan tentunya UKM yang ada di Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas lagi seputar permasalahan ekspor. Kemarin kita udah pernah bahas ekspor juga bareng sama perwakilan dari Dinas Perindak. Kali ini kita akan bahas ekspor dari sisi yang lain, yaitu dari ada satu lembaga, saya juga baru tahu nih teman-teman, namanya FTA. Langsung aja kita kenalan sama Pak Bastian. Halo Pak Bastian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Bastian? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Tadi Pak Bastian, saya jujur juga beneran baru dengar nih Pak soal FTA ini Pak. Tadi kan sempat ngobrol sama Pak Bastian, sempat ada miskom nih teman-teman. Ternyata saya pikir tadinya Pak Bastian itu pegawainya Kemendak gitu Pak, yang ngurusin soal ekspor gitu. Ternyata Pak Bastian ini anggota dari lembaga yang namanya FTA tadi. Betul. Itu bentukan dari Kemendak Pak ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, FTA itu apa, terus job desk-nya sehari-hari itu ngapain aja? Oke. Jadi FTA Center Semarang itu merupakan bentukan dari Kemendak Jakarta ya. Ada beberapa FTA juga di Indonesia seperti di Medan, terus kemudian Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya. Kalau kita FTA Semarang itu baru berdiri 2 tahun yang lalu. Oke, berarti pas pandemi? Pas pandemi kita itu ada seperti itu. Nah, cuman FTA yang lain itu sudah 6 tahun yang lalu. Oke. Jadi mereka sudah berdiri ya lebih lama dibandingkan kita di sini. Nah, dari situ dari Kemendak pengelolaannya ada di universitas di masing-masing kota tersebut. Kalau di Medan di USU, Jakarta UI, Bandung Unpad, Makassar Unhas. Kalau di Surabaya UNER, kalau di Semarang ada di Undip. Ketua FTA Semarang sendiri adalah Profesor Dr. Suharnomo. Beliau juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip Semarang seperti itu. Nah, kalau anggota-anggota kita kebetulan ada 5 tim inti kita, 3 tenaga ahli, 2 tenaga administrasi. 3 tenaga ahli itu yang pertama Mas Pulung, dia berkecimpung di bidang hukum sama perjanjian kerjasama dan tarif-tarif ekspor seperti itu. Terus yang kedua Pak Teguh, beliau di perizinan dan pembiayaan ekspor. Kalau saya yang ketiga tenaga ahli 3, saya di bidang promosi sama pemasaran. Nah ini monggo silahkan kalau teman-teman mau konsultasi dengan FTA Semarang, kita ada di gedung Disperindak Provinsi Jawa Tengah lantai 3. Konsultasi itu sifatnya gratis, tidak berbayar, mau online mau offline, monggo silahkan. Nah kebetulan setiap hari kita paling tidak melayani konsultasi itu 3 kali konsultasi dalam sehari. Dan itu kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba dari mana gitu mendadak datang ke kantor kita, ya kita layani seperti itu. Dan kita itu memang tupoksinya adalah mencetak eksportir baru. Kalau kalau pengusaha atau teman-teman kita itu sudah ekspor, kita kembangkan pasar yang baru. Nah kebetulan ini kebetulan ada di Dinas Koperasi ya. Betul. Nah tupoksi kita mencetak eksportir baru itu lebih fokus ke teman-teman UMKM sebenarnya. Karena apa? Karena kontribusi UMKM terhadap ekspor itu baru 15%, 15-16%. Padahal Pak Jokowi itu pengennya di angka 20-25%. Karena kita tahu bahwa memang UMKM itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional dan itu harus tetap dikembangkan. Nah makanya kita di sini mengajak sama teman-teman di sini, teman-teman UMKM untuk ayo bersama membentuk UMKM yang bagus, naik kelas. Kita bisa ekspor,
kita bisa menjadi pahlawan devisa, kita bisa menarik dolar, dan terutama adalah untuk masyarakat di Jawa Tengah sama DIY ya, itu bisa memutarkan ekonomi di lingkungannya. Itu yang paling penting. Betul. Jadi kita memang benar-benar mengabdi. Sekali lagi, konsultasi di FTA itu sifatnya gratis. Dan kita juga siap diundang kalau misalnya ada komunitas atau apa-apa butuh butuh pencerahan tentang ekspor seperti itu. Nah, kita juga mempunyai rekanan ya. Teman-teman kita juga ada di Dinas Koperasi itu sendiri, terus kemudian Dinas Perindak, kemudian ada di BPOM, ada di di Bea Cukai, Balai Karantina, Perbankan, semuanya teman-teman kita. Kalau misalnya teman-teman UMKM itu mempunyai masalah, itu kita bisa mencarikan solusinya. Kita akan dampingi sampai masalahnya teman-teman UMKM itu tuntas. Nah, kebetulan FTA Semarang karena bentukan dari Kemendak, itu kita juga dihubungkan dengan ITPC seluruh dunia. ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center. Jadi di kota-kota besar kayak London, Dubai, terus LA, Chicago, Singapura, terus kemudian ada Budapest dan sebagainya, Mesir, Kairo ya. Terus kemudian ada di misalnya di Lagos, Jeddah kayak gitu. Kita dihubungkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai potensi, kita akan tawarkan ke mereka. Kita punya ini, saya promosikan. Atau mereka misalnya membutuhkan sesuatu, produk apa dan sebagainya, nanti menghubungkan dengan ITPC. Gitu. ITPC hubungan dengan FTA, nanti FTA akan mencarikan gitu. Iya, binaan. Nah, sudah 2 tahun lebih kita berjalan, alhamdulillah sudah lebih dari 400 UKM binaan kita yang konsultasi dengan kita seperti itu. Dan alhamdulillah kalau tahun kemarin kita sudah mencetak eksportir baru tuh 11. Tahun ini alhamdulillah sudah, kalau nggak salah sudah 16. Jadi kita itu juga nyuwun sewu, kalau FTA itu ya kerjanya juga ditarget, Mas. Nah, saya mau tanya Pak, ada targetnya nggak Pak? Target Mas, ada targetnya dari Kemendak. Karena memang saat ini memang zamannya kompetisi. Betul. Ya, zaman kompetisi nggak ada. Apalagi saat ini anak-anak muda ini Mas, yang harusnya berperan. Ingat bahwa kita itu 270 juta penduduk Indonesia itu yang berumur di bawah 42 tahun. Itu sudah di angka 65%. Wah, mendominasi ya Pak? Betul. Sisanya 35%, kayak saya ini sudah 35% ya. Minoritas itu ya. Nah, tapi kita akan mendapatkan bonus demografi itu tahun 2035, 2040, di mana anak-anak mudanya itu yang akan mendominasi di kehidupan. Nah, ini makanya sangat menarik ya, terutama yang di bidang trading ya, di bidang semuanya anak-anak muda saat ini sudah seperti itu. Dan kita jangan berbicara, wah ekspor itu susah, enggak. Ekspor itu mudah. Insya Allah nanti kita toto lah seperti itu. Karena apa? Ekspor itu tidak melulu kita bicara satu kontainer penuh, enggak. Setengah kontainer pun juga kita akui sebagai ekspor. Jenengan kirim 1 dus itu juga jenengan bisa disebut sebagai eksportir juga seperti itu. Pokoknya kalau udah keluar ke negara lain itu udah kategorinya ekspor. Betul. Dan ini saya senang sekali ada Dinas Koperasi dan UMKM kayak gini. Artinya kita bisa bersinergi. Betul. Gitu. Ya, memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada teman-teman UMKM itu supaya mereka itu benar-benar kita siapkan naik kelas. Jangan sampai saat ini Indonesia lagi kenceng nih Mas. Ekspor kita itu ini flashback ya Mas ya. Tahun 2018 itu kita perdagangannya masih minus. Artinya impor lebih banyak dibandingkan ekspor. Kalau tidak salah itu minus 9 miliar. 2019 itu minus 3 miliar. Tahun 2020 pada saat pandemi COVID itu justru kita mencatatkan surplus itu 21,7 miliar US. Nah kok malah surplus di masa pandemi itu Pak? Iya, karena memang saat ini kan trennya ada krisis energi sama krisis makanan. Nah, Indonesia sumbernya.
Oh, ya kan orang butuh melimpah Indonesia. gitu bahan bakunya Saat banyak, ini orang dunia butuh Indonesia. Tahu itu tahun 2021 dari -3 langsung melonjak ke +21. Oh. 2021 ya tambah kenceng lagi. Surplusnya 35 miliar US. Nah, tahun 2022 ini kemarin per September ya, itu angkanya sudah di 39, sekian miliar, hampir 40. Terus kenaikannya seperti itu. Dan Pak Erlangga itu ingin akhir tahun nanti kita surplusnya di 60 miliar US. Artinya itu memang benar-benar sangat potensi untuk ekspor. Oh iya. Ya krisis kita ya nggak krisis dunia itu ya sebenarnya ya berkah juga ya bagi Indonesia ya. Karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam, ya kan? Energi, batu bara, minyak, seperti nikel dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian makanan kayak rempah-rempah ya, kopi, pinang, lada, semuanya ya. Terus kemudian ada juga kapas dan sebagainya, itu komoditi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Nah, Indonesia saat ini lagi ya mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan seperti itu. Amin. Ya. Berarti tadi kan Pak Bastian sempat nyinggung di tahun 2020 kemarin pas pandemi itu kan surplus. Betul. Itu berarti surplus secara nilainya. Betul. Sementara tadi kan sebelumnya sempat disinggung juga soal UKM-nya yang masih persentase ya, UKM-nya berarti masih di bawah, masih rendah, gitu ya? betul. Oh, berarti secara nilai ekspornya sudah surplus, tapi persentase yang dihasilkan UMKM masih rendah. Betul. Gitu ya? Oh. Kalau kita head to head dengan kayak Singapura, Thailand dan sebagainya itu justru kita UMKM-nya kurang memuaskan lah. Oh. Mereka sudah di atas 30%. Oh gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini harus ada multiplay karena memang pemerintah saat ini sedang mendorong kemudahan untuk berusaha. Perizinan dimudahkan, ya kan? Terus kemudian pembiayaan juga ada bunga kur yang murah dari bank-bank seperti itu. Terus kemudian juga akses pasar juga dibuka, apalagi era digital seperti ini. Itu pemerintah mendorong sangat luar biasa. Dan ini terjadi kompetisi ini. Ini kalau kita ngomong ya sekali lagi itu dunia anak muda juga seperti itu. Ya. Okay. Nah, ini bicara soal masih rendahnya UMKM yang melakukan ekspor nih, Pak. Ini kan berarti bisa jadi salah satu penyebabnya kan mindset dari UMKM-nya sendiri gitu. Kemungkinan banyak teman-teman kita UMKM yang masih merasa, tadi Pak Bastian juga sempat menyinggung, yang menganggap ekspor itu susah, terus mungkin ngerasa belum perlu untuk ekspor karena mungkin mereka merasakan menjual di negara sendiri juga kesulitan. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Bastian bisa nggak misalkan di gini, menurut Pak Bastian kenapa UMKM itu sebaiknya harus mulai berpikir untuk ekspor? Apa triggernya gitu biar teman-teman tuh mulai tergerak untuk akhirnya kita harus ekspor nih? Apa gitu? Oke. Jadi tadi disebutkan memang Indonesia sendiri kan sudah punya pasar yang besar ya, 270 juta. Betul. Itu juga market itu. Ya, lokal market kita juga besar. Tetapi seiring dengan kompetisi ya, terus kemudian kita juga ingin naik kelas. Kenapa kita harus ekspor? Itu lebih pada kita untuk menambah. Jadi kita itu sejujurnya kalau misalnya jual di lokal itu sudah ada lah, walaupun nggak banyak katakanlah seperti itu. Terus kita mencoba pasar luar negeri, bagaimana produk kita kompetisinya juga luar biasa. Kita bisa bersaing. Kita ada binaan itu pengolahan makanan, olahan makanan itu bisa ekspor ke Kamboja. Coba bayangkan, Kamboja itu negara apa toh Mas? Kok mau menerima makanan dari Indonesia? Artinya Indonesia itu ternyata dari sisi kualitas itu sekarang sebenarnya juga sudah bagus. Nah, ini kita mencoba untuk membuat teman-teman UMKM itu lebih pinter gitu ya. Dari sisi manajemen ekspornya, manajemen UMKM-nya, terus kemudian kualitasnya dipertahankan, konsisten seperti itu. Terus kemudian secara kuantiti kapasitasnya juga ditingkatkan. Itu sebenarnya hal-hal yang itu kesempatannya masih terbuka lah.
Kalau kita mau berkompetisi dengan luar negeri dan sebagainya, sebenarnya kita bisa lah seperti itu. Dan produk-produk Indonesia kan juga sudah banyak di luar negeri. Betul. Artinya permintaannya produk-produk Indonesia itu juga makin lama makin banyak. Seperti itu. Kenapa kok kita memilih ekspor? Ya, ekspor itu kan salah satu indikator pertumbuhan nasional juga, selain investasi ya, dari dalam negeri atau luar negeri. Tapi kalau ekspor, kita kan berarti kan jadi pahlawan devisa, bisa narik dolar ya dari luar negeri seperti itu. Terus kemudian mensejahterakan lingkungan sekitar, pemberdayaan seperti itu. Nah, ini juga yang harus dan kita juga bisa mengeksplor lebih banyak lagi resource dari Indonesia ini. Daun-daunan lah, rumput-rumputan lah, semuanya bisa dieksplor. Jadi kayak kopi, ampas kopi pun laku saat ini loh Mas. Ya, daun talas itu juga laku. Yang sekiranya kita itu tidak paham ini apa nih. Mas tahu nggak? Mas mesti kaget nih. Tahu bambu kan? Tahu. Bambu itu kalau ekspor itu biasanya jadi craft ya Mas ya. Jadi craft, jadi tempat sampah atau besek pun sebenarnya juga bisa ekspor ke mana ke Amerika dan sebagainya. Tetapi Mas nggak bisa melihat bahwa ada dari buyer kita dari Jepang. Itu dia tuh pengen itu powder bambu. Jadi powder bambu. Bambu powder. Bubuk gitu powder. Betul, bubuknya. Jadi bekas grajennya itu atau diparut bagaimana ternyata itu laku dijual di luar negeri. Padahal di kita buat apa itu Mas? Ya buat apa? Nggak buat apa, disapu aja dibuang. Dibuang. Tapi kalau itu dikumpulkan Mas, ada nilainya. Jepang itu siap menerima Mas. Itu buat apa ternyata di sana? Di sana buat pupuk. Oh, pupuk. Nah, makanya kita itu sebenarnya banyak sekali Mas. Kita juga ngelus dada. Waduh, kita nggak tahu ya. Potensi kita sendiri, malah orang luar negeri yang tahu. Oh ya. Itu loh. Betul. Dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan seperti itu. Mungkin banyak teman-teman kita yang ngerasa kayak nggak cukup pede untuk ekspor karena mungkin mereka ngerasa, alah produk mungkin apa tuh? Karena mungkin mereka nggak sadar nilainya ternyata buat orang luar tuh bisa lebih tinggi. Betul. Makanya itu dolannya kurang adoh Mas. Mainnya kurang, healingnya kurang jauh. Mungkin komunitas kita ya itu saja. Makanya kita perlu semacam ini, ada podcast seperti ini. Ini kita juga monggo silakan kita membuka diri, pasang mata, pasang telinga. Ya, semuanya yang ada di kita itu, sekitar kita itu ternyata bisa dijual seperti itu. Ya. Kalau dari FTA ada semacam program itu nggak Pak? Kayak FTA kan berarti tadi kan secara terbuka berarti kan siap kapanpun misal ada pelaku UMKM yang pengen datang konsultasi, misal mereka pengen ekspor nih, yang perlu disiapkan apa, siap melayani gitu kan. Tapi ada nggak misalkan program dari FTA sendiri yang dalam tanda kutip jemput bola gitu, mungkin kayak semacam program talent scouting gitu loh Pak. Jadi kayak sebenarnya dari pelaku UMKM-nya mereka belum kepikiran untuk ekspor, tapi karena mungkin dari selentingan kabar orang-orang kok produknya sebenarnya bagus nih, bisa kalau dipasarkan ke luar negeri, akhirnya dijembatani sama FTA untuk akhirnya diekspor keluar gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kita itu ada contoh ya. Saya melihat ada jilbab nih, jilbab lokal di daerah sana di Banyumas ini. Jilbabnya itu ya biasa aja, lokal. Bahannya juga dari lokal, tapi ini potensinya sangat bagus. Terus kemudian aku bikin itu coba packagingnya diperbagus, bikin kotak lah, apalah, dipakai cap apa dan sebagainya, jadi bagus Mas. Terus kemudian ada kesempatan kebetulan kalau di FTA ini Mas, kan tadi kita ya ada target ya Mas ya, target jumlah eksportir yang harus dicetak, nilainya juga itu target-target kita. Nah kita tuh setiap bulan itu menyelenggarakan business matching Mas dengan ITPC. Jadi misalnya ini besok Kamis ini, ini kita dengan Taipei. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di kota-kota tersebut kayak Taipei, Hong Kong, Shanghai, London, Dubai dan sebagainya banyak tuh orang Indonesianya.
diaspora kayak gitu kan. Betul. Nah, kembali lagi ke jilbab. Ternyata kemarin kita pernah bisnis matching dengan dengan Taipei kayak gitu, kita tawarkan jilbab itu. Langsung deal, Mas. Langsung deal. Langsung TikTok kan deal, kirim ke sana. Ada juga kayak aku ngomong wedang sing ora jelas apa wedang kayak gitu. Oh, iya. Apa sih itu? Padahal kalau orang Jepang ngomong itu wedang sampah. Itu bentuknya semrawut ya. Semrawut. Tapi itu laku, Mas. Binaan kita tuh Pak, WA saya, alhamdulillah Pak, kirim 7 dus ke Hong Kong. Packagingnya Mas diperbagus gini. Sudah izinnya. Ya kalau misalnya jenengan teman-teman UMKM, wah Pak sekarang tuh halal susah, BPOM susah dan sebagainya. Kita bisa menjembatani untuk mempermudah seperti itu karena kita ekspor di bidangnya masing-masing. Jadi kita berusaha untuk menolong teman-teman untuk naik kelas lebih cepat lagi dalam berusaha kayak gitu ya, dan mendapatkan market juga. Karena kita juga dihubungkan dengan buyer seperti itu, Mas. Mereka pasti kontak dengan kita. Kamu punya ini enggak? Nanti kita cek ada nggak binaan kita yang sudah siap untuk ekspor. Saya kemarin juga ada bisnis matching dengan ITPC Kairo. Ada buyer dari Mesir butuh kopi Robusta. Kontak dengan ITPC Kairo, kontak dengan FTA Semarang. Udah deal-dealan, binaan kita ada berapa? Langsung deal 2 kali 40 feet. 2 kontainer, Mas. Langsung seperti itu. Nah, itu semudah itu ya. Kalau kita wah tapi itu di belakangnya prosesnya pasti sangat panjang. Iya, dan itu sebuah perjalanan dan kita nikmati aja. Dan sekali lagi kita nggak usah harus langsung ke buyernya ekspor. Tapi kita belajar dulu support to eksportir juga nggak apa-apa. Sambil belajar. Ya, sambil belajar kirim ke eksportir dulu. Ya, eksportir itu nanti yang akan ekspor. Kita belajar. Nanti setelah itu ya kayak bayi lah, ngerangkak nanti kita bisa jalan sendiri, mandiri seperti itu, Mas. Iya. Oke. Yang dibentuk sama FTA itu kan berarti eksportirnya. Ya. Eksportir itu berarti bisa dibilang kayak kalau bahasa sekarang itu kan yang di all-shop gitu kayak reseller gitu ya. Reseller, boleh, trader tapi juga. Mereka jualnya keluar gitu ya. Betul. Aduh, tadi apa namanya? Yang dibentuk apa? Yang dibentuk itu namanya? Eksportir. Eksportir itu tiba-tiba hilang gitu di kepala saya. Eksportir itu berarti nggak melulu dia punya produk manufaktur sendiri betul, gitu Pak ya? Betul. Jadi FTA juga merangkul trader. Trader itu juga punya pasar, punya buyer. Nah kita ngerangkul, kita nggak ngerangkul hanya manufakturnya saja, produsennya saja, tidak. Tetapi kita juga merangkul trader. Ya, jadi melalui perdagangan mereka kan juga punya linknya sendiri ya. Kalau misalnya manufakturnya ini bagus, tapi nggak punya link buat apa? Betul. Kalau trader itu kan ya rata-rata pasti mereka punya link lah kayak gitu. Ya tinggal dia mau nambah gerbong apa. Dia kan mau produknya macam-macam ya monggo silahkan. Nah kita makanya sekali lagi tidak merangkul produsennya saja, tapi trader juga kita latih, kita bukakan pasarnya seperti itu, Mas. Ya, berarti mirip-mirip kayak itu juga Pak ya, mirip-mirip kayak penyalur TKI gitu ya? Ya. Kayak misalkan di data agentnya gitu ya. Di data eksportir berarti di data di daerah saya mungkin betul. ada OKM apa aja. Jangan salah loh, Mas. TKI itu sekarang lagi dibutuhkan juga loh, Mas, di luar negeri loh, Mas. Kalau jujur aja nih ya, Indonesia itu orangnya terkenal rajin, sabar, nerimo, pira wae diterima walaupun mungkin di sana nangis ya, tapi ya nggak punya pilihan, nerimo, sabar dan sebagainya, ikhlas. Jadi kita itu tenaga ahli kita. Sekarang kalau kita bilang ekspor, kadang-kadang kita fokusnya ekspor ke barang saja. Tapi sebenarnya saat ini dengan adanya dunia online dan sebagainya kayak gitu, jasa juga bisa diekspor. Ya kayak tadi. Misalnya perawat lah, ada dokter lah, ada petani pun, itu orang luar negeri itu senang dengan kita. Kalau kita ngomong, wah orang Indonesia bagus, orang Malaysia itu coba kayak gitu. Kan butuh sekali tuh petani-petani dari Indonesia, tenaga dari Indonesia. Enggak cuma itu saja, Korea juga minta, Israel, Jordan, Timur Tengah kayak gitu kan. Mereka sekarang tanahnya subur-subur. Tetapi siapa yang mau mencangkul kayak gitu? Betul. Sama juga di sini anak mudanya malas untuk mencangkul kayak gitu ya. Tetapi di sana lebih malas lagi. Korea Selatan itu juga
sempat meminta Indonesia itu untuk dikirimkan tenaganya di sana untuk menjadi petani di sana. Disediakan mes, gaji dan sebagainya, jelas seperti itu. Kalau tadi eksportir itu misalkan ada nanti setelah videonya naik ke YouTube gitu, misal ada teman-teman UMKM kita yang dari katakanlah mungkin pelosok-pelosok kabupaten gitu, misalkan mereka pengen kayak melakukan pendekatan ke eksportir, bisa nggak sih barang saya dipasarkan keluar, itu cara nge-reach eksportirnya tuh gimana Pak? Ada nggak sih kayak semacam website atau komunitas apa yang bisa disamperin si pelaku UMKM ini gitu? Jadi gini Mas, kalau kita itu maju, kita harus pede dulu dengan produk kita. Betul. Jangan sampai kita maju tapi kita nggak siap. Kita juga harus bisa ngukur diri dulu. Produk kita bagus enggak? Kemasan kita bagus enggak? Sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan misalnya halal dan sebagainya ada apa enggak? Ya, terus kemudian harganya juga sudah ditata dan sebagainya. Baru setelah itu nanti baru menawarkan. Jangan sampai ketika kita menawarkan kepada eksportir atau buyer dan sebagainya, tapi kita belum siap. Nah ini PR kita Pak, PR FTA itu. Kadang saya tuh ngerem ya. Mereka tuh semangat menggebu-gebu pengen ekspor gini. Tapi saya cek dulu nih kesiapan mereka, konsisten nggak kualitasnya. Mungkin hari ini masaknya manis, besoknya asin, nah gimana coba? Ya, yang saya perhatikan justru seperti itu dulu. Kita jangan bicara orang kan kalau bicara ekspor tuh harganya berapa, itu tipe trader banget itu. Yeah. Tapi kalau kita ngomong mending lebih ke kualitasnya bagaimana, kapasitasnya berapa. Jangan dipaksakan dulu lah, trial dulu, bikin sampel dulu bagaimana. Ya TikTok kayak gitu. Memang itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya juga. Tetapi itu hal yang bisa kita lakukan pertama seperti itu. Kalau di web, monggo silahkan nanti bisa langsung ke kontak dengan kita aja, FTA, nanti ada komunitasnya di situ. Itu nanti bisa kita mereka misalnya punya ini kayak gitu, nanti kita bisa salurkan kayak gitu. Misalnya tadi saja sebelum saya berangkat di sini ada dari Kebumen, itu dia punya kayak gula aren, gula semut seperti itu ya. Seperti itu. Cuman saya lihat kesiapannya belum bagus nih, sertifikat juga belum punya, bla bla bla. Ini saya arahkan. Coba kamu kontak ke eksportir, itu ya juga binaan FTA. Nanti seperti itu. Dan biasa kalau binaan kita itu tiba-tiba dijapri kayak gitu, pasti itu dari rekomendasi dari FTA untuk TikTok-TikTokan, monggo mau dipasarkan di mana dan sebagainya silahkan. Jadi mereka itu biar jangan terus kita ya Mas ya, kalau kita narik terus, dorong terus ya capek. Biarkan mereka itu juga berkembang, mandiri gitu kayak gitu. Tapi kita arahkan. Nah nanti suatu saat kita pantau sampai mana Mas. Contohnya kemarin di Batang. Binaan kita itu ada dia ekspor telenan, tahu ya telenan ya? Iya, tahu. Jadi cuma potong aja kayu mahoni, kirim ke Cina. Setelah sana oke Mas, trial pertama itu oke Mas. Permintaannya gede Mas, 35.000 piece Mas per bulan Mas. Dia nggak bisa Mas, kapasitas saya cuma 3.000 piece per bulan. Akhirnya kontak FTA. Pak gimana? Langsung saya ngobrol di Klaten, di apa, siapa yang bisa nih support nih? Akhirnya ada yang datang ke FTA sambil bawa ini. Udah kamu langsung aja ke sana, ke Batang kayak gitu. Cari orangnya ini, alamatnya ini gini-gini. Iya Pak, langsung deal Mas, 2.000 piece per bulan, dia berani. Ya kita tuh juga mengumpulkan seperti itu, sinergi seperti itu sangat penting. Untuk menutupi kekurangan ya nggak mungkin dong saling support. Nah konsep saling menghidupi inilah Mas yang seharusnya harus dilakukan ya oleh teman-teman UMKM. Kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa egois. Ya mau sampai kapan order 35.000 piece per bulan itu kalau mau dikerjain sendiri, ya kan nggak bisa. Harus menggandeng yang lainnya. Seperti itu Mas. Oke. Ada nggak Pak yang kasusnya mungkin mirip-mirip kayak gitu tapi sampai saat ini masih belum ketemu solusinya gitu, masih gantung gitu, belum klop gitu? Ya ada banyak karena ini terkait sama kualitas juga. Misalnya yang
Oh, kalaupun ada yang sejenis, tapi kalau ternyata kualitasnya terlalu timpang, iya. Makanya kita harus menyamakan dulu kualitasnya bagaimana. Belum tentu kan yang kita tahu, teman-teman kita kirim tersebut itu kualitasnya juga sesuai keinginan seperti itu. Ini panjang rentetannya karena apa? Karena kalau kita sudah ngomong ekspor, nah kita ngomong kualitas, kita ngomong konsistensi, seperti itu. Oke, kalau dari FTA sendiri dalam rangka tadi melakukan kurasi produk-produk mana yang diputuskan udah siap ekspor, terus menjaga stabilitas kualitasnya. Kualitas itu yang dilakukan apa aja, Pak? Kalau kita kan sesekali memantau ya mereka ya sampai bagaimana produknya, pemasarannya bagaimana, terus apa yang sudah kita berikan solusi dalam berproduksi seperti itu, kita pantau seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai turun kasta ya kan, jangan sampai mereka itu malah turun semangatnya ya, nggak bisa berproduksi, kualitasnya juga amburadul, jangan sampai seperti itu. Kita berikan pelatihan seperti itu, Mas, supaya mereka itu lebih paham. Dan ini juga kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM ini juga kita harapkan ya, mudah-mudahan, karena tupoksinya ya sama UKM juga, betul, teman-teman UKM juga gitu loh. Cuman saya ya sebenarnya nggak ekspor juga, lokal juga kita garap juga seperti itu, Mas. Iya. Kalau dari sisi kadang kan mungkin kayak tadi yang saya bilang soal mungkin beberapa pelaku UMKM merasa belum siap untuk ekspor karena merasa penjualannya di lokal masih susah. Sebenarnya ada itu nggak sih, Pak? Ada kayak semacam mungkin peraturan tak tertulis sebelum ekspor tuh, sebelum barang itu bisa laku di luar negeri, di dalam negeri harus laku dulu, atau nggak mesti kayak gitu? Nggak mesti. Bahkan berarti ada yang memang fokusnya langsung jual keluar aja gitu, ada ya? Betul. Tetapi ya kalau kita melihat dari UMKM, tentunya kadang-kadang mereka ya pertama ya ingin tahu dulu apa itu ekspor, ya kan? Oh ternyata begini, syaratnya begini, produknya harus kualitasnya gini, packagingnya seperti ini. Dan nanti kita harapkan dari situ pengenalan itu mereka bisa ngukur masih pantas diteruskan atau enggak untuk jadi eksportir seperti itu ya. Karena jujur aja kalau ekspor itu kan kita mau nggak mau harus investasi nih. Betul. Untuk supaya konsisten kualitasnya. Misalnya ya, nggak bisa dong potong manual, harus potong dengan mesin misalnya, harus ada investasi mesin juga. Terus kemudian syarat-syaratnya, sertifikatnya begini ya kan, COA dari bla bla bla. Kita harus laboratorium ya, masuk laboratorium produk kita untuk dicek kualitasnya bagaimana. Itu semuanya investasi. Jadi itu semuanya juga dalam rangka kualitas ini kita tahu seberapa mana kualitas produk kita dan apakah dengan kualitas ini itu diterima dengan buyer di luar negeri, seperti itu, Mas. Jadi kenal dulu lah, nanti ada banyak sekali yang memberikan pelatihan di Sperinda, perbankan, Dinas Koperasi itu sendiri, terus kemudian ada dari Bea Cukai kayak itu untuk memberikan motivasi lah kepada teman-teman UMKM untuk maju seperti itu. Tetapi ya sekali lagi itu semuanya harus diukur ya. Kita juga jujur aja kalau misalnya nyuwun sewu, kalau di UMKM levelnya masih mikro, waduh terlalu capek, Mas. Iya, terlalu dorong ya? sama nariknya terlalu effort kita, capek kita berlapis-lapis. Iya. Ya mending itu nanti diserahkan ke pembinaannya ya, ke teman-teman UMKM daerah atau bagaimana. Tapi oke lah, konsultasi dengan kita nggak apa-apa, nggak masalah. Ya tapi cuman ya seperti itu. Tapi kita kasih pengertian seperti itu. Kalau secara garis besar nih, Pak, mungkin syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku UMKM yang kayaknya ini udah cocok nih, udah bisa nih kalau mau ekspor gitu, secara garis besar syaratnya apa aja? Yang pertama legalitas, pembuatan CV atau PT perorangan, monggo silahkan ya, harus ada berbadan hukum. Betul. Oke. Yang kedua produk itu kualitas dan kuantitasnya harus memenuhi syarat.
ya kualitasnya produk itu bagaimana, dari produksinya, dari packagingnya, informasinya, terus kemudian dari apa namanya kuantitasnya, kapasitasnya berapa, bisa memenuhi apa enggak order satu kontainer misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian sertifikat yang apa, kalau makanan misalnya ya harus halal atau PIRT pun juga bisa ekspor kok, nggak usah harus MD seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat, di-matchkan, ditemukan dengan regulasi di sana. Apakah bisa menerima halal kita, menerima dengan PIRT kita, nah itu disesuaikan seperti itu. Sertifikat, syukur-syukur sudah ada, misalnya ya, ada ISO 9000 ya, tentang kualitas manajemen produk, terus kemudian ada safety ISO 14000 misalnya, atau HACCP ISO 22000, nah itu lebih bagus lagi. Kalau di kayu ada SVLK dan sebagainya, ya kan, nanti juga ada sanitary sertifikat itu kayak gitu dari balai karantina. Nah itu semuanya salah satunya seperti itu. Terus kemudian juga media untuk komunikasi. Saat ini kalau syaratnya itu komunikasi ya harus pakai HP, pakai online, punya website. Gimana mau orang percaya kalau luar negeri itu tahunya pertama kan dari website itu sendiri kan. Nah, website. Terus kemudian kita mau diviralkan berarti kita harus bisa TikTokan lah, bikin video lah seperti itu juga harus bisa. Seperti itu, karena mau nggak mau dengan digital itu kita harus bisa memanfaatkan dengan lebih banyak lagi, seperti itu Mas. Nah itu kan udah dijelasin tadi tuh, kira-kira standarnya tuh di sini nih. Nah kalau dari yang dilakukan FTA, tadi kan salah satunya kan menyiapkan eksportir, itu termasuk juga menyiapkan UMKM-nya nggak Pak? Kayak mungkin ada program yang sifatnya itu kayak pembekalan ke UKM-UKM-nya, kayak mungkin kan ada pelaku UKM yang produksinya bagus tapi kemampuan dia untuk keep up sama kemajuan teknologi kayak tadi yang TikTok segala macam itu dia ketinggalan jauh. Nah kayak gitu ada nggak fasilitas dari FTA yang mengakomodir itu gitu? Kalau kita lebih ke arah pelatihan ya Mas ya, pelatihan untuk go export lah. Nah sekarang itu memang dunia digital. Saya merasa bahwa kalau misalnya produksinya sudah bagus tapi promosinya nggak bagus, itu harus ada kolaborasi. Ya, dengan anak-anak muda yang pinter-pinter lah sekarang lah, pinter-pinter lah dalam IT itu ya, membuat TikTok dan sebagainya, promosi website dan sebagainya, bikin company profile dan sebagainya, itu lebih bagus, lebih menarik. Kita contohkan kemarin di G20 di Bali itu UMKM semua itu. Bambu ya kan, bambu itu jadi dom loh itu. Bisa bagusnya seperti itu, kursi-kursinya seperti itu UMKM semua. Dari daerah-daerah ini memang kita nggak usah minder lah ya. Ternyata kita sendiri juga bisa memproduksi barang yang sebagus seperti itu. Dan nanti kita tidak mungkin lah kalau FTA sendiri yang memberikan pelatihan, nggak mungkin. Terlalu naif ya kalau harus super power FTA itu enggak lah. Tapi ada dinas-dinas yang terkait, dinas koperasi, dinas perindak, dinas-dinas di kota, kabupaten, provinsi, semuanya bersinergi untuk memajukan teman-teman UMKM ini. Ya, dan jujur aja semua kan juga ada batasan, batasan waktu, batasan anggaran juga seperti itu. Nah ini harus benar-benar tepat lah seperti itu, ditujukan untuk teman kita UMKM, seperti itu Mas. Oke. Nah terakhir nih Pak, buat teman-teman mungkin yang pengen nge-reach sama mau nyamperin FTA gitu, mungkin bisa diulangi lagi. FTA itu ada tadi perwakilan FTA itu ada di kota mana aja, jadi biar mereka misal ada yang di pedalaman mana, mereka yang paling dekat tuh kemana gitu. Ya. Jadi memang FTA itu ada di kota-kota kayak di Medan, di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Semarang. Lalu kalau di Semarang sendiri itu ada di gedung Dinas Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 ya, lantai 3. Silahkan di sana, nanti bisa komunikasi dengan kita. Konsultasi ini juga sifatnya gratis, dan kita all out lah membantu teman-teman kita untuk maju ya, supaya kita itu sama-sama memutarkan ekonomi daerah lah, seperti itu. Nggak usah harus keluar lah, di desanya sendiri juga saya yakin banyak sekali potensi yang belum digali. Ya ini tugas kita seperti itu. Apalagi ini untuk teman-teman anak muda ini. Ya ini harus kita dorong untuk lebih maju, lebih kreatif ya, inovasinya mereka dan sebagainya seperti itu.
Ada channel itunya mungkin Pak, kayak sosmednya atau website? Ada. Di IG kita di FTAC Semarang. FTA? FTAC Center Semarang. Oh, FTAC Semarang gitu. Iya. Misal konsultasi via DM gitu atau enggak ya, gitu bisa? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Berarti Sorry. Kalau mau konsultasi silahkan, nanti ada ada admin kita yang akan mengatur kapan konsultasinya, mau offline mau online monggo. Tetapi kalau misalnya langsung mau setelah itu baru nanti konsultasi ke kita all time, direct gitu. Langsung monggo silakan. WA kita juga ada seperti itu, nomor kita juga ganti-ganti. Berarti kalau misal masuk ke Instagram itu nanti ketemunya sama admin dulu gitu. Betul. J, mungkin itu dulu Pak, terima kasih atas sama-sama Mas. Ya. Apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman UKM di Amin. Terima kasih teman-teman sobat koperasi UKM semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian seneng sama konten-kontennya Dinas Koperasi, segera like, komen, dan banyak-banyakin share channel ini ke sosmed kalian. Saya Galih Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.